Halo para narasumber yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk beragam vaksin, mana yang terbaik. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Pandemi COVID-19 berjalan hampir 2 tahun lamanya. Seiring waktu berjalan, program vaksinasi terus digalakan guna mengurangi persebaran virus corona. Hingga saat ini ada 5 jenis vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM Indonesia. Menurut informasi di laman resmi covid19.go.id, semua vaksin yang disetujui oleh WHO telah terbukti aman dan efektif dalam melindungi penerimanya terhadap sakit berat hingga kematian yang ditimbulkan oleh COVID-19. Lantas muncul pertanyaan di masyarakat, vaksin manakah yang terbaik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Regina Mayatun, selaku ibu rumah tangga. Halo, selamat siang Ibu Regina. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Gimana nih Bu? Apa kabar? Sehat tentunya ya? Alhamdulillah baik. Apakah saat ini sudah divaksin belum? Belum. Oh, belum divaksin. Karena tujuannya untuk ikut FGD ini biar tahu ya Bu nanti untuk menentukan vaksin mana ya Betul, yang tepat betul. ya. Oke. Kalau dari segi ibu rumah tangga yang udah ada, kita harus manggil satu lagi nih dari segi medis ya. Yang kedua ada Ibu Desi Ingemaris selaku Kepala Perawat RSUD Mina. Halo, selamat siang Ibu Desi. Selamat siang, Despon. Sorry nih, gara-gara saya jadi Gimana nih sekarang berarti masih di rumah sakitnya? masih di rumah sakit. Gimana kondisinya? Apakah semakin banyak pasiennya pasca PPKM darurat? Apakah mulai menurun nih? Alhamdulillah sudah mulai menurun ya pasien-pasien yang COVID di sini. Tapi ada beberapa masih. Tapi yang pasti sih turunlah 50% dari sebelum PPKM. Oke, jadi lumayan efektif lah ya untuk bisa penurunan COVID-nya ya. Ya. Oke. Tapi kita kali ini kan kita pengen ngomongin ada 5 jenis vaksin yang katanya sudah mendapatkan izin dari BPOM nih. Terus sebenarnya mana sih yang paling efektif gitu untuk, dan mana sih yang paling terbaik untuk digunakan? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal vaksin ini, sebenarnya vaksin yang masuk di Indonesia tuh udah ada vaksin apa aja sih, Mbak Desi? Sejauh ini ya yang saya tahu itu ada Ya. Sinopharm, kemudian ada yang baru-baru masuk ini untuk Moderna. Oh, Moderna. Jadi ada 3 lah ya yang biasa dipakai tuh AstraZeneca gitu-gitu ya. Ada 3 lah ya. Ada 4 ya, Sinopharm, AstraZeneca, sama apa lagi tuh saya lupa. Iya, Moderna yang baru ini Moderna ya. Nah, sebenarnya kalau dari secara medisnya tuh ngelihat vaksin ini gimana sih, Mbak Desi? Ada kelebihan kekurangannya nggak sih masing-masing vaksin sebenarnya? Lah, pasti ada kelebihan kekurangan, pasti ada. Kalau yang saya baca dari literatur dari beberapa sumber itu seperti kayak Sinovac, dia punya efektivitas si vaksinnya itu sekitar 65%. Kemudian AstraZeneca sekitar 70-an deh, kalau saya kurang paham kalau AstraZeneca. Kemudian Sinopharm itu sama dengan Sinovac. Kalau Moderna, kalau Moderna itu 94%. Satu lagi yang kita sering dengar di luar seperti apa dari Pfizer. Nah itu yang agak lumayan tinggi 90%. Seperti itu. Jadi perbedaannya tuh cuman di ininya aja ya, cuman di efektivitasnya aja ya. Cuman kalau secara sistem kerjanya tuh sama berarti masing-masing vaksin ya, Dok. Apa beda? Beberapa perbedaan sepertinya kalau untuk sistem kerjanya mendetail saya kurang begitu paham ya. Yang saya tahu itu dia ada yang bekerja RNA seperti yang Pfizer itu RNA. Jadi dia lebih bagus. Nah, kalau kayak Sinovac itu dia belum bisa ngedetek kayak virus varian deltanya ini. Seperti itu. Kalau kayak yang sekarang Moderna, dia udah bisa detek si virus delta sekarang ini. Gitu. Oke. Nah, kalau Ibu Regina ini kan belum divaksin ya. Nah, kira-kira ngeliat jenis vaksin yang banyak di masyarakat ini nih ya, atau yang banyak yang beredar ini, sebenarnya gimana sih tanggapannya nih ngeliat jenis vaksin yang banyak ini? Apakah jadi bingung atau gimana nih untuk divaksin? Kalau untuk sejak awal sih kayaknya sebenarnya karena diberitahukan sudah akan ada beberapa vaksin yang masuk ya. Kan saya cari tahu dulu sih sebelumnya apa sih ini gitu. Kalau saya sih condong lebih ya itu kalau nggak ke Moderna ke Pfizer sekali kan gitu kan. Karena menurut saya yang masyarakat awam gitu ya, saya rasa mungkin itu efektivitasnya paling bagus gitu dan terus kayaknya
KIPI-nya gitu kayaknya nggak terlalu mengerikan gitu kan, kayak yang berita beredar kemarin-kemarin, apalagi yang AstraZeneca itu kan banyak yang KIPI-nya ada maaf ada yang meninggal apa gitu kan, segala macam itu kan mengerikan juga gitu kan buat saya, apalagi saya kan punya penyakit autoimun gitu kan, tiroid gitu kan, jadi ya harus istilahnya lebih aware, lebih hati-hati untuk memilih vaksin mana yang mau dipakai. Bukan berarti kita istilahnya nungguin yang bagus atau gimana. Memang sih bagusnya sih yang ada sekarang kita pakai dulu gitu kan. Kalau untuk yang istilahnya mungkin yang dalam kondisi kesehatannya bagus, cuman kalau untuk saya pribadi, saya lebih pilih untuk menanti, kita lihat belakangan gimana perkembangan selanjutnya aja gitu. Oke. Nah kan kalau dari Bu Regina sendiri kan ini kan masih bingung untuk menentukan vaksinnya karena tadi bilang kan ada vaksin yang AstraZeneca ini sempat berita rame juga karena bisa kan sempat di stop juga sama pemerintah kalau nggak salah itu ya. Menimbulkan kematian juga ya. Nah, kalau dari Mbak Desi ini sebenarnya ngelihatnya efek apa aja sih dari vaksin-vaksinnya? Apakah semua vaksin ini efeknya sama, Mbak? Apakah cuma kayak demam atau emang seberbahaya itu sih? Sebenarnya vaksin itu pastilah berefek kayak demam, seperti gejala yang lain. Namanya juga vaksin virus yang dilemahkan. Jadi gimana sih dengan virus yang dimasukkan ke tubuh kita ini gitu loh. Ya kalau gejala efeknya yang dari vaksin itu bisa karena dia demam, sakit tenggorokan, atau mungkin bahkan dia nanti positif lagi atau bagaimana. Intinya vaksin itu bukan kita obat, tapi kita membuat imunitas terhadap diri kita setelah si virusnya itu dimasuk ke kita. Gitu. Kayak saya, pengalaman saya nih, saya jujur udah 3 kali vaksin ya. 2 Sinovac dan Moderna ini kan baru datang di Indonesia dan khusus diuntukkan ke nakes. Ini baru mendingan. Saya vaksin hari Selasa kemarin. Itu subhanallah di hari 4 jam vaksin itu menggigil, udah nggak bisa tidur, mulut rasanya pahit. Itu mungkin salah satu gejala orang-orang seperti yang terpapar COVID. Ya, tapi bahkan ada yang lebih parah, teman saya ada yang sakit kepala, ada yang itu bahkan 2 hari 3 hari nggak masuk. Ya itu wajar karena memang kita membuat si imunitas itu supaya kita jadilah diri kita gimana sih ada perlawanan si virus-virusnya ini di tubuh kita, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan ya, efeknya tetap ada perbedaan ya. Kayak kalau Sinovac mungkin kan katanya kemarin tuh yang ramai cuman lapar doang kan, ngantuk. Kalau ini berarti Moderna lebih ini ya, lebih berasa ya? Iya, mungkin sama dengan AstraZeneca dan tidak bisa disamakan keluhan si A, mungkin dia kayak AstraZeneca itu lebih parah ke si A. Ternyata si B lebih bagus. Begitupun Moderna gitu. Jadi setiap orang pun akan beda ya? Ya. Efeknya ya, seperti kayak kita disuntik divaksinasi waktu kecil kali ya, beda-beda ya efeknya, nggak semua demam juga, tapi basically semuanya aman berarti dok ya, untuk penggunaan vaksin apapun aman ya, bahkan dokter kan udah Mbak Desi pun udah nyobain dari Sinovac terus sekarang Moderna, semua itu berarti nggak masalah ya? Insya Allah aman selagi kita memang jangan lupa kalau kipi-kipinya yang berlebihan kita langsung ke rumah sakit atau kontak yang dokter kita vaksin itu. Kan ada tuh biasanya kalau vaksin harus hubungi nomor ini kalau misalnya memang ada keluhan atau bagaimana. Seperti itu. Jadi jangan lepas kontak ya kalau memang ada gejala tuh langsung. Tapi bisa nggak sih Mbak Desi ini kayak misalkan kita kemarin kan mungkin Mbak Regina juga sempat dengar kali ya, ada kasus ramai itu orang takut divaksin tuh karena takut habis divaksin malah jadi positif COVID. Nah itu emang benar nggak sih? Ada juga yang takut katanya disuntik vaksin karena bisa nempel deh koin. Ada chipsnya apa segala macam. Ada yang kayak gitu-gitu ya Mbak Regina ya, benar ya? Sempat dengar kemarin. Nah itu sebenarnya benar nggak sih Mbak Desi? Sebenarnya hoax. Mungkin aja pas habis divaksin dia keringetan jadi koin nempel. Jadi hoax ya, nggak mungkin ya? Kalau misalnya untuk positif, setelah divaksin ternyata dia positif, nah itu sih mungkin pada saat dia memang sudah sebelum divaksin dia memang sudah ada virusnya dan mungkin dalam keadaan divaksin dia tidak, imunitasnya lagi nggak oke gitu kan. Banyak hal penyebabnya, salah satunya dia ada komorbid banyak atau misalnya dia sakit autoimun atau apa, makanya perlulah saat kita
mau konsultasi perlu saat kita mau vaksin itu kita perlu konsultasi ke dokter. Kalau memang kita ada penyakit komorbid atau penyakit yang lainnya seperti itu. Jadi kalau Mbak Regina ini baiknya sebelum menentukan vaksin mana yang akan diambil itu konsultasi sama dokter dulu ya Mbak Desi? Ya, lebih baik seperti itu. Nah itu bisa tuh berarti. Kalau orang awam itu kemana tuh? Langsung ke puskesmas saja atau kemana? Gini, kalau pasti kan ada satu pasien dia ada sakit autoimun, pasti ada dokter internis, dokter penyakit dalam atau dia bisa kontrol. Dia bisa datang ke dokter biasanya dia kontrol, atau mungkin mau memang lebih enak diskusi kalau dia nggak ada dokter biasa kontrolnya, dia bisa datang ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Dia konsultasi dengan dokter-dokter penyakit dalam atau dokter yang biasa dia berobatnya. Nah kalau Mbak Regina sendiri udah pernah belum nih konsultasi mengenai penyakit vaksin mana nih yang cocok untuk digunakan sama Mbak Regina? Belum, jujur saya belum sempat istilahnya ke puskesmas atau ke pelayanan vaksin gitu ya, karena memang belum belum, saya masih menunggu ya gitulah yang tadi itu. Saya pengennya ya gitu, Pfizer atau Moderna gitu. Apakah mungkin kedepannya akan dilempar ke masyarakat umum ataukah hanya untuk nakes aja gitu kan? Kita istilahnya boleh kan sebagai masyarakat umum juga istilahnya mempunyai pilihan gitu untuk mana yang mau kita pakai, lebih mana yang kita percayai gitu kan. Karena menurut saya itu kan juga suatu sugesti ya buat kita gitu kan ya, buat masyarakat umum yang awam yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Kalau baca literatur ini yang ini Pfizer atau Moderna lebih bagus gitu dibandingin AZ atau Sinovac, otomatis saya pribadi pilih yang itu kan gitu kan, pilih yang Moderna atau terbaik lah ya. Nah itu semua kan pasti pilih yang terbaik. Nah cuman saya ada sedikit pertanyaan nih, boleh tanyanya. Yeah. Nah kalau yang saya dengar dari istilahnya tetangga atau saudara yang sudah pernah vaksin gitu kan, di mana kalau kita datang ke tempat vaksin itu kan kita di screening ya. Di screeningnya itu kan kita hanya ditanya punya penyakit apa nih gitu kan, cuma di list itu. Punya turunan diabetes nggak, punya turunan darting atau apa gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya misalkan selama ini kita sehat-sehat aja, merasa sehat-sehat aja gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu pas setelah disuntik tahu kipinya berat banget. Ternyata kita punya penyakit paru-paru lah atau jantung lah. Nah, itu kan gimana cara tahunya gitu? Screeningnya kok hanya screening di hanya istilah tanya-tanya aja gitu, nggak istilahnya nggak dikontrol secara karena cuma screening doang ya, nggak medical check up juga cuma ya. Tanya-tanya gitu aja. Gimana nih? Mungkin Mbak Desi bisa menjawab nih pertanyaan dari Mbak Regina nih. Aduh, udah konsultasi bak dokter lah ya. Jadi sebenarnya screening itu udah cukup belum sih Mbak Desi nih untuk menerima vaksin? Oke, kan tadi semula lagi saya bilang, kalau dia memang katakanlah dia bagus-bagus aja gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu kan, dia yakin ya oke lakukan. Tapi kalau memang dia ada kan pasti dong ada gejala. Kalau misalnya satu pasien itu dia nggak ada gejala atau misalnya ada keluhan, apakah dia memang perokok berat ataukah dia memang ada darah tinggi atau apa, pasti kita tensi. Nggak bakal boleh ya? Nggak boleh. Dan ada patokannya, misalnya dia tensinya. Memang saya nggak ada darah tinggi, kata pasien seperti itu bilang. Tapi ternyata di tensi. Sejauh itu, hanya memang bukan suatu hal, dia harus medical check up gitu kan. Nah medical check up maksudnya gitu. Kembali lagi ke si pasien yang ini sendiri gitu. Kembali ke individu kita sendiri. Kalau kita memang masih belum, istilahnya masih belum yakin lah, diri saya masih sehat atau tidak gitu kan. Yang baik saya lakukan medical check up keseluruhan, saya mau vaksin, oke, saya siap untuk vaksin. Biayanya siapa yang nanggung? Aduh. Kan kalau ke dokter pribadi kan kita nanggung, sedangkan vaksin ini kan pemerintah yang menyediakan gitu kan. Nah, apakah medical check up ini juga sebaiknya di cover? Pemerintah udah banyak uangnya. Kan sedangkan biaya medical check up kan nggak seperak 2 per. Lagi ke individu. Pemerintah aja ini udah sekian ratus udah banyak banget untuk menyediakan dia vaksin. Makanya kebangetan banget kalau masyarakat kita sampai tidak mau vaksin gitu loh. Jangan lagi pemerintah lagi disalahkan. Iya benar. Nah, karena sebenarnya kalau yang saya tangkap berarti dari Mbak Desi ini dengan screening awal pun sudah cukup asalkan jawabnya jujur ya, Mbak Desi ya. Karena kan banyak juga
yang akhirnya timbul penyakit atau gimana tuh mungkin karena nggak jujur juga saat screening karena emang pengen divaksin aja. Nah, tadi Mbak Regina sebenarnya nyinggung sedikit nih soal menunggu vaksin terbaik. Nah, sebenarnya kalau Mbak Desi sendiri ngeliatnya ada nggak sih vaksin terbaik atau sebenarnya semua vaksinnya sama kok? Yang tadi saya bilang di depan, efektivitasnya itu pada dasarnya kerja obatnya kayak tadi dia ada RNA atau apa mungkin itu haknya dokter lah ya yang akan nanti. Tapi kalau misalnya itu vaksin yang terbaik pada saat ini yang ada di Indonesia yaitu Moderna. Ini dia baru khusus untuk nakes. Persediaannya itu sedikit. Mungkin nanti di kedepan hari bisa untuk masyarakat seperti itu. Kalau free juga atau berbayar kah? Nah, kalau itu harus ditanyakan sama pemerintah dong. Iya, Mbak Desi nggak mungkin tahu ya Mbak Desi. Siapa tahu dengar ada suntikan-suntikan gitu. Ya mudah-mudahan gratis lah Bu Regina. Amin. Mudah-mudahan gratis ya. Jadi sebenarnya tetap ada ya. Kalau saat ini mungkin yang paling baik yang udah masuk ke Indonesia itu tadi ya Moderna. Cuman balik lagi karena peruntukannya tetap masih untuk garda terdepan dalam penanganan COVID-nya sendiri dulu ya untuk nakesnya ini. Nah, kalau dari segi prosedur uji klinis ya nih dan kelayakan terhadap berbagai jenis vaksin, ada perbedaan nggak sih sebenarnya? Apakah semua vaksin itu sebenarnya sama aja nih treatmentnya, udah lolos BPOM, udah semua udah layak nih untuk disuntikan? Kalau untuk uji klinis sendiri itu, iya sih, karena kita di Indonesia pasti ya, kalau udah lulus BPOM, insya Allah aman, intinya gitu aja, karena kita percayalah sama pemerintah gitu kan, insya Allah aman gitu kan, juga ada dari riset-riset dari beberapa literatur yang kita baca ya sudah jauh ini aman aja. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya, karena udah terjamin juga ya oleh pemerintah ya, bahkan kalau vaksin istilahnya Sinovac aja yang efikasinya nggak segitu tingginya, yang pertama itu Presiden Jokowi loh, jadi nggak usah takut ya Mbak Desi ya. Dasarnya seperti itu. Nah, tadi kan berarti kan yang paling bagus itu Moderna nih. Nah, apakah masyarakat umum ini harusnya menunggu aja nih, menunggu nanti Moderna digratiskan? Mungkin kayak Mbak Regina pengennya gitu ya. Apakah sebaiknya menunggu aja apa? Gak apa-apa kok vaksin sekarang karena efikasinya juga bedanya cuma dikit kalau pakai AstraZeneca atau kalau Sinovac mungkin agak jauh ya, agak kurang ya. Apakah gimana nih Mbak Desi nih ngeliatnya? Menurut saya sih, untuk apa kita menunggu Moderna? Mau menunggu kita kena dulu, baru kita disuntik vaksin. Kalau saya ya nggak apa-apa, kita suntik aja lah vaksin dulu nih Sinovac. Buktinya kami orang yang di nakes kita siap akan disuntik dengan Sinovac dulu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, jadi nggak perlu menunggu lah ya. Dan kalau ngomongin soal aksesibilitas nih, dokter Mbak Desi nih, sebenarnya untuk mendapatkan vaksin ini sekarang masih susah apa udah gampang sih? Kalau vaksin Sinovac ya? Kalau Sinovac sendiri atau AstraZeneca, saya bilang sih lebih mudah. Sekarang banyak di mana-mana dia kerjasama untuk pakai vaksin gotong royong, terus ada namanya apa itu ya, dia untuk tinggal daftar di WhatsApp, dia langsung bisa datang bawa KTP, bawa KK, dia bisa langsung vaksin. Seperti dan saya rasa itu lebih mudah ketimbang awal-awal Sinovac muncul. Udah lebih mudah ya, tapi emang mungkin masih. Kenapa nih Mbak Regina kenapa belum divaksin nih kalau boleh tahu nih? Ya, intinya saya kan punya tadi saya bilang saya punya tiroid, saya belum konsul ke dokter internis saya gitu. Belum ada waktu aja. Saya belum mesti soalnya udah lumayan lama kan tiroidnya saya nih gitu. Jadi nggak mau asal injus aja gitu, mesti konsultasi dulu. Siap, nanti sebelum vaksin mungkin kita perlu tahu juga nih dari Mbak di sini. Mungkin kalau kita udah tahu nih semua vaksin ini sebenarnya kita perlu divaksin, nggak perlu ngelihat yang terbaik yang mana, meskipun Moderna saat ini yang terbaik di Indonesia. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita divaksin? Satu, kita pastikan diri kita lagi sehat atau tidak. Kemudian kalau memangnya kita ada penyakit komorbid, jangan lupa kita bilang kita lagi konsumsi ini. Jangan kita saking kita maunya divaksin, seperti itu aja. Oke, yang penting tetap jaga kesehatan dulu ya, harus fit ya saat melakukan vaksinasi ya. Gunakan prokes lah di dalam kehidupan masing-masing. Nah, kalau ngomongin soal
KIPI sendiri nih, apakah faktor-faktor di luar vaksinasi yang menyebabkan KIPI atau efek samping muncul setelah penyuntikan ini? Ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi KIPI-nya ini? Mbak tadi kan Mbak bilang kan perorangan gitu-gitu. Nah sebenarnya faktor-faktornya apa aja sih Mbak yang mempengaruhi KIPI itu bisa sampai parah banget? Ada yang parah banget sampai kayak COVID gitu. Sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi itu? Beberapa faktor bisa karena dia usia. Kemudian kita kan nggak tahu yang tadi kita bilang yang kita oke-oke aja, ternyata kita vaksin kita ini. Nah, di dalam tubuh kita itu tidak langsung sama. Misalnya langsung vaksin ini oke nih, keluhannya seperti di dalam diri kita sendiri, dalam tubuh kita nggak tahu seperti apa gitu. Terus faktor-faktor lainnya seperti mungkin di lingkungannya dia. Nggak tahu dong, kita di rumah, kita sebenarnya tuh di rumah kan disarankan untuk memakai masker. Beda, tapi di kehidupan sehari-hari kita nggak lakukan itu, ya kan? Seperti itu sih faktor. 5M-nya ya. Ya. Betul, perlu diperhatikan. Oke, itu sih udah pertanyaan kita semua. Mungkin kita pengen menutup FGD kali ini dengan sebuah hal yang positif. Mungkin tadi udah disinggung sedikit nih bahwa nggak perlu menunggu vaksin terbaik untuk bisa mendapatkan vaksin. Jadi jangan lupa untuk vaksinasi. Mungkin saya pengen closing statement-nya dulu dari masing-masing. Mungkin dari Mbak Regina dulu nih. Mungkin apakah setelah ini akan mulai vaksin atau masih menunggu? Belum tahu. Ya pokoknya nanti saya mau konsultasi dulu aja dulu ke dokter internis biasa saya juga dulu. Kalau misalkan udah dapat lampu hijau gitu kan boleh vaksin, insya Allah saya vaksin. Oke, siap, terima kasih. Kalau Mbak Desi gimana nih closing statement-nya? Jangan berkali-kali saya bilang jangan takut divaksin. Kita bantu program pemerintah supaya targetnya bulan Desember kita semua sudah divaksin. Supaya pergi-pergi jauh corona dari sehat selalu buat semua. Betul. Karena kita nggak tahu ya kapan kita bisa kena corona ya. Jadi harus sudah prepare dengan vaksin. Terima kasih Mbak Regina, terima kasih Mbak Desi. Semoga hasil diskusi ini bisa menjadi insight buat para yang nonton nantinya di YouTube. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.